Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya, kelas 8 SMP Brigjen Katamso 2. Ya, berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran IPS kali ini. Nah, materi kita hari ini membahas mengenai hubungan antar pelaku ekonomi. Ya. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah bahas mengenai pelaku ekonomi, ya. Nah, kali ini kita bahas hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, coba simak video ini ya hingga selesai karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pelaku ekonomi. Nah, salah satu pelaku ekonomi antara lain ada empat sebenarnya ya. Cuman hari ini yang kita bahas hanya tiga. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu pelaku ekonomi rumah tangga, kemudian yang kedua pelaku ekonomi perusahaan, dan yang ketiga pelaku ekonomi pemerintah dan negara. Nah, yang akan kita bahas ketiga pelaku ekonomi ini hubungannya apa saja. Oke. Nah, yang A, hubungan antara dua pelaku ekonomi. Ini kalian sudah gambar ini di pertemuan sebelumnya kan? Nah, hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga dan pelaku ekonomi perusahaan. Coba kalian sambil menyimak, sambil dibuka catatan yang kalian buat minggu lalu. Catatan mengenai gambar hubungan antara pelaku ekonomi. Nah, di sini ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga. Bapak simbolkan dengan gambar rumah, kemudian perusahaan Bapak simbolkan dengan gambar pabrik itu ya. Nah, bagaimana hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan? Nah, kurang lebih hubungannya seperti ini. Yang pertama, nah lihat ya, ini arah panahnya dari rumah tangga ke perusahaan. Hubungannya bagaimana? Yaitu, nah, rumah tangga menyumbangkan tenaga kerja ataupun modal ataupun tanah. Nah, seperti yang kalian tahu, perusahaan itu bisa jalan apabila ada pekerjanya kan. Harus ada tenaga kerja, harus ada pekerjanya, kemudian harus ada modal juga dan harus ada tanah untuk pendirian perusahaan. Nah, kesemua ini tenaga kerja, modal dan tanah itu pasti berasal dari rumah tangga pastinya kan. Semua perusahaan pasti ada pekerja dan pekerja itu pasti berasal dari rumah tangga. Rumah tangga itu berarti ya masyarakat lah ya, berasal dari masyarakat. Nah, itu tadi. Nah, ini dia gambar tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu bisa sebagai pekerja, karyawan, direktur. Itu termasuk ke dalam tenaga tenaga kerja. Itu termasuk ke dalam hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan. Selain itu ada juga modal. Modal juga salah satu eh, hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan. Oke, nah itu yang pertama hubungannya, yaitu sebagai penyalur tenaga kerja, modal dan tanah kepada perusahaan. Kemudian hubungan yang kedua, nah lihat ini tanda panahnya dari perusahaan ke arah rumah tangga. Apa itu? Nah, setelah para pekerja tadi yang dari rumah tangga bekerja di perusahaan, otomatis dapat imbalan berupa upah ya. Dapatlah upah dari perusahaan, dari pekerjaan yang sudah dilakukan di perusahaan. Kemudian selain eh, upah ada juga keuntungan. Keuntungan juga itu mengalir dari perusahaan ke kepada rumah tangga kan, kepada pekerja tadi yang berasal dari rumah tangga. Jelas ya? Udah sampai di sini ya. Sebelum kita lanjut, coba dipahami sekali lagi. Yang pertama tadi hubungannya antara rumah tangga dengan perusahaan, yaitu yang pertama, rumah tangga menyalurkan tenaga kerja ataupun modal ataupun tanah ke perusahaan. Nah, dari pekerjaannya di perusahaan kemudian dapatlah imbalan berupa upah, gaji ataupun keuntungan ataupun sewa atau bunga. Masuklah ke rumah tangga tadi. Gajinya, upahnya. Nah, upah tadi kemudian dipakai buat apa?
Nah, inilah dia kelanjutannya. Arah panahnya dari rumah tangga lagi ke arah perusahaan. Untuk apa? Pendapatannya tadi otomatis untuk pengeluaran ataupun untuk konsumsi. Nah, konsumsi apa? Pastinya konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini. Nah, kebutuhan sehari-hari yang kita beli itu kan berasal dari perusahaan juga kan, misalnya minyak goreng, ataupun benda-benda ataupun barang-barang mewah seperti sepeda motor, AC, mobil itu pun berasal dari perusahaan. Dan kita harus mengeluarkan uang untuk membeli itu. Dan uang tadi itu berasal dari upah kita sebagai pekerja di perusahaan. Jelas ya? Sampai yang tiga ini jelas ya? Nah, itu hubungan yang ketiga ya, hubungan yang ketiga. Kemudian lanjut hubungan yang keempat atau yang terakhir, yaitu barang dan jasa. Ingat, lihat ini arah panahnya. Arah panahnya dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, setelah kita melakukan pengeluaran ataupun pembayaran ataupun pembelian barang dan jasa, otomatis dapatlah kita barang dan jasa. Yang barang-barang tadi pastinya adalah hasil produksi dari perusahaan. Misalnya ini ada produksi apa nih, Yakult ya. Nah, itu juga hasil produksi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selain barang ada juga jasa. Nah, jasa yang kita nikmati juga berasal dari perusahaan juga ya. Itu namanya perusahaan jasa ini. Dan kita harus membayar untuk mendapatkan jasa itu. Nah, itu ya mengenai hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Oke, jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut. Yang C, salah ini. Harusnya yang B nih. Yang B, hubungan antara tiga pelaku ekonomi. Kalau tadi yang A adalah hubungan antara dua pelaku ekonomi, sekarang hubungan antara tiga pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi siapa saja? Yang pertama rumah tangga juga. Kemudian yang kedua masih perusahaan. Ada tambahan satu lagi yaitu negara ataupun pemerintah di sini di tengah. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya kalau di awal-awal masih sama, yaitu dari rumah tangga ke perusahaan menyalurkan tenaga kerja, modal, dan tanah untuk bekerja di perusahaan. Kemudian hubungan yang kedua yaitu perusahaan memberikan upah ataupun gaji ataupun keuntungan kepada rumah tangga. Akibat dari usahanya bekerja di perusahaan ya. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu masih sama dengan yang tadi, yaitu setelah kita mendapatkan upah, rumah tangga mendapatkan upah tadi dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga. Nah, keperluan rumah tangga itu berupa barang dan jasa. Barang-barang yang kita beli lah itu ataupun jasa yang kita pakai itu merupakan berasal dari perusahaan. Nah, inilah hubungan antara masih dua pelaku ya. Kemudian apa kaitan pemerintah ataupun negara dengan rumah tangga dan perusahaan? Antara lain ada ini dia. Nah, lihat panahnya. Panahnya dari rumah tangga ke negara, kemudian dari perusahaan juga ada tanda panah ke arah negara. Apa itu? Yaitu pajak yang kelima. Nah, kalian tahu pajak nggak? Pajak itu kalau orang Medan pajak bilangnya pasar ya. Salah itu sebenarnya. Pajak itu adalah iuran yang dibayarkan masyarakat eh, untuk negara. Bisa dibilang seperti itu. Iuran yang dibayarkan masyarakat untuk negara. Biasanya yang paling kalian sering dengar mungkin pajak kendaraan bermotor atau pajak STNK. Nah, itu kan harus dibayar setiap tahun. Nah, uangnya itu kemana? Ya pasti mengalir ke negara, ke pemerintah. Nah, selain pajak kendaraan bermotor ada pajak penghasilan ataupun PPH. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang diambil dari penghasilan para pekerja. Jadi setiap penghasilan yang didapat pekerja itu dipotong untuk pajak. Potongannya tuh tergantung besar
besar gajinya, besar penghasilannya. Semakin besar penghasilannya, tapi tanggungannya sedikit, maka semakin besarlah pajaknya. Ya, itu pajak penghasilan. Ada lagi pajak yang namanya pajak pertambahan nilai. Itu pajak yang biasa ada di Indomaret ataupun supermarket. Itu biasanya kalau kalian belanja barang-barang di minimarket itu kan harganya lebih mahal sedikit ya daripada kalian belanja di gede-gede. Misalnya kalian belanja Indomie sajalah. Bandingkan Indomie yang ada di Indomaret dengan Indomie yang ada di gede-gede sebelah rumah kalian. Itu pasti harganya lebih mahal di Indomaret. Kenapa? Karena di Indomaret ada PPN namanya. Pajak pertambahan nilai. Itu jadi kalian kena pajak kalau belanja di situ. Nah, itu salah satu pajak ya yang dibayarkan oleh masyarakat ke negara. Selain itu perusahaan juga ada pajaknya juga. Jadi mereka pun dari hasil keuntungan mereka, mereka juga bayar pajak ke negara yang jumlahnya juga lebih besar pastinya ya. Nah, itu hubungan yang kelima tadi. Kemudian hubungan yang keenam atau yang terakhir, nah ini arah panahnya dari negara ke rumah tangga dan dari negara ke perusahaan, yaitu subsidi. Nah, setelah negara mendapatkan hasil pajak, kemudian hasil pajak tadi buat apa? Nah, hasil pajak tadi kemudian dipakai untuk subsidi. Apa tuh subsidi? Kalian pasti pernah beli BBM yang bensin mungkin, ataupun orang tua kalian pernah beli BBM yang bensin warna kuning. Nah, itu adalah BBM bersubsidi. Apa maksudnya? Kemudian ada lagi selain itu ada gas LPG warna hijau, itu juga gas subsidi. Maksudnya apa itu? Nah, gas subsidi itu artinya gas ini sudah dibayari oleh pemerintah sebagian. Ya, misalnya harga LPG 3 kg ini kan sekarang yang harga di pasaran adalah sekitar 18.000 ataupun 20.000. Nah, apakah itu harga sebenarnya? Nah, itu bukan harga sebenarnya ya. Kalau harga sebenarnya mungkin lebih mahal dari itu, bisa barangkali sampai 35.000. Nah, kenapa kita bisa beli seharga 18.000? Karena pemerintah sudah mensubsidi gas tersebut sehingga harganya bisa lebih murah. Oleh karena itu, gas-gas LPG itu selalu ada tulisannya itu khusus rakyat miskin. Nah, makanya disubsidi oleh pemerintah. Kalau gas yang khusus untuk orang-orang yang tidak tergolong miskin, bisa beli gas yang 12 kg yang besar. Itu kan lebih mahal itu kan. Nah, itu tanpa subsidi. Nah, jadi taulah sebabnya ya kenapa lebih mahal gas yang 12 kg dibandingkan gas yang hijau ini jauh lebih murah. Kayak karena itu tadi, yang gas 3 kg ada subsidi dari pemerintah ataupun ada bantuan dari pemerintah. Sama dengan listrik juga, ada listrik subsidi yang dibayari pemerintah. Ada juga tadi BBM, ada yang subsidi ada yang tidak. Kalau Pertalite itu tidak ada subsidi, Pertamax juga tidak ada subsidi. Yang ada itu premium, tapi sudah jarang ada premium. Nah, itu dia ya pengertian subsidi. Jadi tadi setelah kita bayar pajak, hasil pajaknya oleh pemerintah dijadikan subsidi. Jelas ya? Inilah hubungan antara tiga pelaku ekonomi. Nah, oke, sampai di situ penjelasan dari Bapak. Setelah itu, ini Bapak memberikan kalian tugas, yang tugasnya sebentar ya. Nah, ini tugasnya, coba kamu buat penjelasan tentang gambar hubungan antar pelaku ekonomi di bawah ini. Jadi ini pelaku ekonomi yang tiga pelaku ekonomi ataupun hubungan antar tiga pelaku ekonomi. Jadi kalian buat penjelasannya dari mulai nomor 1, kalian buat penjelasannya, kemudian yang nomor 2 buat penjelasannya. Ini kan hanya kata-kata singkat nih kan, kalian buat penjelasannya. Kemudian sampai nomor 6 kalian buat penjelasannya. Kerjakan di buku latihan, hasilnya dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Jangan sampai ada yang tidak mengirim karena nilai kali ini akan murni masuk ke nilai tugas pada rapor UTS. Jelas ya? Oke.
Mungkin sekian pembahasan kali ini, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.